Moksanya Ratu Adil di tahun 2024-2025, di mana di tahun-tahun 2024-2025 menjadi tahun-tahun terakhir Ratu Adil menjalankan penantian, menjadi tahun-tahun terakhir dan sekaligus tahun-tahun berakhirnya kehadiran Nusantara di Indonesia, di mana Jayabaya sudah meramalkan akan terjadinya peristiwa besar luar biasa di Indonesia, di mana tragedi itu akan membuat Ratu Adil moksa. Kata moksa yang artinya masuk ke ruang dimensi jiwa bersama dengan raganya. Jadi raga ini masuk ke dimensi jiwa, masuk ke alam jiwa bersama raganya, menjadi manusia setengah jiwa, setengah nyata, setengah gaib, dan akan menjadi manusia abadi untuk selama-lamanya. Akan selalu mengerti pergantian zaman dan perubahan zaman, di mana Ratu Adil ini sudah sangat-sangat digadang oleh Jayabaya. Dan dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas, Ratu Adil akan memimpin dunia, di zaman baru, bukan di zaman ini. Di zaman ini, setelah tragedi yang terjadi di tahun 2024-2025, Ratu Adil akan muksa. Dan Ratu Adil setelah muksa, Ratu Adil akan belajar banyak hal, mulai dari belajar senjata, belajar kadidayan, belajar kapinteran, belajar banyak hal di alam gaib, sebagai persiapan kepemimpinan Ratu Adil sebagai seorang raja atau ratu. Di mana tahun ini kita sudah menginjak 2024. Selet-seleting zaman ngancik tutuping tahun bakal ono dewa ngejawantah. Awadak manungsa apa surya kaya Bathara Surya, kaya Bathara Krishna. Awatak Baladewa akan selet-seleting zaman akan datang, ngancik tutuping tahun akan datang dewa bertampil manusia, berparas seperti Bathara Krishna, berwatak seperti Baladewa. Itu dimulai dari akhir tahun 2018 sampai saat ini Ratu Adil masih menjalankan penantiannya. Dan tahun ini tahun terakhir Ratu Adil menjalankan penantiannya. Tahun ini tahun kepastian dan tahun kemenangan, tahun yang berarti di hidup Ratu Adil. Tahun-tahun terakhir Ratu Adil menunggu, menanti tercapainya kemenangan hakiki, di mana Ratu Adil menantikan istana langit Ratu Adil, istana abadi Ratu Adil, istana langit Ratu Adil dibangun dengan sempurna dan tercapai dengan sempurna. Ratu Adil hanya menantikan istana itu dibangun dengan sempurna, karena istana Ratu Adil bukan istana yang kecil. Istana Ratu Adil istana yang sangat megah, sangat besar, luar biasa istananya. Dan istana Ratu Adil dibangun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bayangkan, istana Ratu Adil dibangun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Padahal yang membantu membangun istana Ratu Adil jumlahnya saja miliaran. Bayangkan,
miliaran makhluk-makhluk membantu membangun istana buat Ratu Adil. Mungkin bahkan sampai triliunan, nggak bisa dihitung. Bayangkan, dari bangsa genderuwo, dari bangsa para raksasa buto, dari bangsa siluman, dari bangsa para dewa, dari bangsa para bidadari, dari bangsa para denawa ya, dari bangsa yang lainnya. Miliaran bahkan triliunan makhluk membantu membangun istana Ratu Adil. Hanya satu istana, tetapi tetap membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan Ratu Adil, dia akan muksa setelah terjadinya kehancuran Indonesia. Kehancuran Indonesia akan terjadi tepat setelah istana Ratu Adil terbangun dengan sempurna. Maka kehancuran itu akan terjadi. Dan Ratu Adil saat itu akan muksa. Ini sungguh-sungguh membuat kita khawatir ya. Apakah hal itu akan benar-benar terjadi atau tidak? Mungkin kita sebagai manusia, kita tuh nggak tahu ya, apakah benar-benar akan terjadi hal yang mengerikan seperti itu atau tidak. Kita nggak tahu. Kita manusia, kita terbatas ruang dan waktu. Oke, kita tuh nggak tahu. Tetapi kita percayakan saja semuanya pada Tuhan. Percaya saja, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bila mana hal itu, tragedi itu benar-benar terjadi, mungkin ini yang terbaik di hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin karena Tuhan sudah menilai bahwa dunia manusia, Indonesia, sudah berantakan. Indonesia sudah banyak berdosa. Kalaupun bencana itu benar-benar terjadi, itu untuk mengakhiri dosa umat Indonesia. Kita hanya bisa pasrah, kita nggak bisa apa-apa. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Tentunya kita semua itu berdoa supaya nggak terjadi ya. Tapi apalah daya, kita nggak berdaya. Hanya Tuhan yang menentukan. Kun fayakun, jadi maka jadilah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan sudah menghendaki bencana itu, ya pasti terjadi. Dan kita hanya bisa pasrah. Ya udah, kita tercelup di kawah Condro di Muko. Kita tercelup di kawah bumi. Kita akan bermandi di lumpur Lapindo. Kita akan mandi dengan api lahar bumi. Kita mandi dengan lahar bumi yang menyenangkan gitu. Dimana saat-saat seperti itu terjadi, Ratu Adil akan muksa. Ratu Adil akan tiba-tiba hilang dari dunia dan masuk ke alam gaib. Itu sebagai tanda penantian Ratu Adil selesai, dan sebagai tanda kemenangan kemerdekaan yang hakiki di hidup Ratu Adil. Ratu Adil akan menjadi manusia setengah dewa setelah tragedi itu terjadi. Jangan lupa support Ratu Adil, dukung Ratu Adil dalam perjalanannya, dan klik like subscribe video ini.